Penanganan korban gempa di Nusa Tenggara Timur memasuki tahap penting. Setelah gempa menimbulkan korban jiwa dan merusak ribuan rumah, kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah kebutuhan pangan. Pemerintah menyiapkan bantuan pangan dalam jumlah besar untuk masyarakat terdampak gempa. Total bantuan yang disiapkan mencapai 5.386 ton, ungkap Mentan Amran dalam keterangan resminya. Senin, 17 Agustus 2026, seluruh bantuan itu didistribusikan untuk beberapa kabupaten. Terdampak bencana mencakup Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sika. Secara rinci, Kabupaten Manggarai memperoleh 31,63 ton bantuan bencana dan 1.799 ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Manggarai Timur memperoleh 153 ton bantuan bencana dan 1.661 ton bantuan pangan reguler. Selanjutnya, Kabupaten Ngada memperoleh 8,06 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler. Sementara Kabupaten Sika memperoleh 6,88 ton bantuan bencana dan 1.281,36 ton bantuan pangan reguler. Khusus untuk bantuan kebencanaan, total beras yang dialokasikan mencapai 200,35 ton. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat setelah bencana mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Namun, persoalan dalam penanganan bencana bukan hanya mengenai seberapa banyak bantuan yang tersedia. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman meminta agar distribusi bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran. Pesan tersebut menjadi penting di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak langsung dari gempa. Sebagian warga kehilangan tempat tinggal, sebagian lainnya harus mengungsi. Dan ada pula masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan sehingga aktivitas sehari-hari belum dapat berjalan normal. Dalam kondisi seperti itu, pangan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Warga tetap membutuhkan makanan setiap hari, anak-anak tetap harus makan. Lansia tetap membutuhkan asupan. Begitu pula masyarakat yang sedang menjalani perawatan akibat luka atau terdampak secara psikologis. Karena itu, bantuan pangan menjadi salah satu bagian penting dalam respons pemerintah setelah bencana. Namun semakin besar jumlah bantuan, semakin besar pula tantangan distribusinya. Bantuan harus dikirim ke wilayah terdampak. Dari sana, bantuan harus diteruskan ke titik-titik pengungsian atau masyarakat yang membutuhkan. Semua membutuhkan pendataan dan koordinasi. Sebab dalam situasi bencana, kondisi masyarakat dapat berubah dengan cepat, jumlah pengungsi bisa bertambah. Ada warga yang awalnya bertahan di rumah kemudian harus mengungsi karena bangunan dinilai tidak aman. Ada pula wilayah yang sebelumnya dapat dijangkau, tetapi kemudian menghadapi kendala akses. Karena itu, distribusi bantuan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perkiraan. Data penerima harus diperbarui. Lokasi terdampak harus dipetakan. Dan kebutuhan masyarakat harus dihitung secara cermat. Permintaan Menteri Pertanian agar bantuan tepat sasaran menjadi bagian penting dari proses tersebut. Jangan sampai bantuan dalam jumlah besar tersedia, tetapi masyarakat yang paling membutuhkan justru kesulitan mendapatkannya. Dalam situasi bencana, distribusi menjadi salah satu tantangan terbesar. Bantuan yang berasal dari pusat harus bergerak melewati berbagai tahapan sebelum sampai ke tangan masyarakat. Bantuan pangan dapat membantu masyarakat melewati masa paling sulit setelah gempa. Tetapi bantuan tersebut harus dikelola dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan. Gempa sendiri telah menimbulkan dampak besar di Nusa Tenggara Timur. Puluhan orang meninggal dunia. Ribuan rumah mengalami kerusakan. Dan masyarakat di sejumlah wilayah harus menghadapi kondisi darurat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah memiliki peran penting. Data dari pemerintah daerah kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan distribusi. Kini, tugas pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak semakin kesulitan karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bantuan pangan sebanyak 5.386 ton menjadi bagian dari upaya tersebut. Karena itu, pesan Menteri Pertanian mengenai distribusi tepat sasaran menjadi sangat penting. Bantuan sebanyak apapun tidak akan berarti maksimal jika tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Kini, setelah gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap bantuan yang telah disiapkan benar-benar menemukan jalan menuju para penyintas.